hanya dengan dalih saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinahan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin kasih sayang dengan melangsungkan pernikahan walaupun tidak resmi atau ilegal melalui lembaga tertentu, bukan melalui kantor urusan agama atau KUA. Baik, di sini soalnya berikan analisis Anda terkait dengan kasus tersebut. Kasus pernikahan beda agama di Indonesia adalah fenomena yang umum terjadi, terutama di kalangan masyarakat yang tidak memenuhi syarat resmi untuk menikah. Hal ini sering dilakukan dengan alasan saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinahan serta tidak melalui prosedur resmi melalui kantor urusan agama atau KUA. Baik, analisis saya tentang kasus pernikahan beda agama itu yaitu banyaknya fenomena di masyarakat pernikahan beda agama karena dengan alasan mereka melakukan itu karena mereka saling mencintai dan tidak mau meninggalkan agamanya masing-masing. Jadi mereka memutuskan untuk menikah beda agama tanpa mereka ketahui. Mungkin mereka tahu pernikahan beda agama itu tidak sah, haram hukumnya baik secara agama maupun secara negara. Jadi mereka dengan alasan saling mencintai tadi dan takut terjerumus ke perzinahan. Tetapi melakukan pernikahan beda agama itu sama juga dengan zina. Baik, itu analisis saya tentang kasus pernikahan beda agama. Yang kedua, apakah dianggap sah pernikahannya? Jika sah, sebutkan alasannya. Jika tidak sah, sebutkan alasannya dengan dasar Undang-Undang 8. Pernikahan beda agama tidak sah dalam Islam dengan beberapa alasan, yaitu pernikahan beda agama dianggap haram dan tidak sah. Jika dilakukan, maka pernikahan tersebut tidak memiliki keberlangsungan hukum dan dapat dianggap sebagai perbuatan zina. Maka pernikahan beda agama itu tidak sah dan dianggap haram. Dan juga sama tadi, ketika kita melakukan pernikahan beda agama itu sama juga kita melakukan perzinahan. Jadi pernikahan beda agama itu tidak sah baik secara hukum maupun secara negara. Baik, bagaimana Undang-Undang RI mengatur kasus nikah beda agama dan bagaimana hukum Islam berpandangan? Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan percaya masing-masing. Nah, dalam pernikahan tersebut kita dianggap sah ketika kita memiliki agama atau kepercayaan yang sama dan tidak boleh kita menikah dalam konteks itu kita beda agama dan beda kepercayaan. Baik, di sini sudah dijelaskan pasal 2 ayat 1. Baik, soal kedua. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina dilarang Islam atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Baik, setujukah Anda dengan poligami? Dalam jawaban ini saya tidak setuju dengan poligami. Dengan alasan saya itu berpikir bahwa banyaknya poligami yang terjadi di Indonesia atau di masyarakat bukan karena mereka saling membantu perempuan, tetapi karena nafsu. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu melakukan, kenapa? Katanya kan Rasulullah itu kan melakukan poligami, banyak istrinya. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu melakukan poligami dengan alasan hijrah, karena beliau merasa kasihan dengan janda-janda di masyarakat, dengan tujuan juga membantu masyarakat untuk makan yang ditinggal suaminya meninggal gitu, banyaknya janda-janda tersebut. Jadi Rasulullah membantu mereka. Dan juga poligami tersebut harus ada ijab kabul atau sah dari perizinan dari istri. Ada peringatan atau perjanjian sah dari antara suami istri. Dan suami juga harus atas izin istri. Tetapi lebih baik dihindari untuk hal poligami tersebut.
Dan juga di masyarakat itu mereka melakukan poligami itu tadi karena dengan nafsu mereka. Kebanyakan itu orang yang pengusaha-pengusaha itu, pengusaha besar. Mereka kan hobi DR misalnya, dinas luar. Nah, mungkin kebanyakannya di setiap kota itu pasti ada istrinya. Jadi mereka karena mereka merasa tidak ada yang masak mungkin, jadi mereka melakukan poligami. Mungkin ada juga poligami yang atas izin istri pertama, tapi juga ada yang diam-diam. Maka saya tidak setuju dengan poligami tersebut. Bagaimana pandangan hukum negara, undang-undang, dan hukum Islam terkait kasus poligami? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau poligami dilarang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah perjanjian antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang dianggap sebagai suami istri yang berdasarkan pada kesadaran dan persetujuan mereka berdua serta dilakukan dengan cara yang sesuai dengan agama dan adat istiadat masyarakat. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berisi tentang poligami itu harus ada perizinan dari istri pertama. Harus ada perjanjian di antara mereka itu. Dan tadi tidak boleh misalnya suami tersebut melakukan poligami secara diam-diam, maka harus dengan atas izin istri dan juga serta dilakukan dengan cara yang sesuai dengan agama dan adat istiadat mereka. Melakukan perkawinan tersebut misalnya seperti kita melakukan perkawinan seperti biasa, misalnya ada ijab kabul dan tidak secara diam-diam. Baik, selanjutnya soal berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Di sini sudah menulis mengisi aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan, dan hukum positif Indonesia aborsi dilarang kecuali dalam beberapa pengecualian yang berdasarkan alasan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin serta bagi korban pemerkosaan dan juga fatwa MUI Nomor 4 2005 menyetujui larangan aborsi, tetapi dengan beberapa pengecualian yang berdasarkan alasan tertentu. Baik, aborsi adalah yang seperti kita kenal, yaitu menggugurkan kandungan. Baik, aborsi itu sebenarnya dilarang ya, kecuali diperbolehkan dengan alasan yang tertentu. Misalnya seorang misalnya kan biasanya ada USG kan. Kebanyakan itu orang ketika hamil itu melakukan USG. Nah, setelah diperiksa ke dokter itu misalnya anak yang dalam kandungan tersebut membahayakan kesehatan orang tua atau ibu, misalnya bisa akhirnya merenggut nyawa seorang ibu. Jadi kalau sudah ditentukan dari dokter, maka kalau anak tersebut memiliki dampak negatif, maka diperbolehkan untuk kita melakukan aborsi. Tetapi sebenarnya itu dilarang. Kenapa dilarang? Ketika kasusnya misalnya gini, ada misalnya di masyarakat tersebut anak masih sekolah SMP misalnya, kan masih anak di bawah umur, melakukan hal yang seksual di bawah umur kan misalnya. Setelah itu terjadilah kehamilan dan mereka melakukan aborsi untuk menggugurkan kandungan tersebut, maka itu tidak boleh ya. Kita dibolehkan dengan alasan tertentu tadi, dengan alasan yang alasan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin. Kalau mengancam nyawa seorang ibu, maka anak tersebut boleh diaborsi atau digugurkan. Dan di sini juga ada ayat surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaqtulu mu'minan mata'immadan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadaballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adzaban adzim. Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dan dia dikekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab besar baginya. Baik, dalam Al-Quran ini kita dilarang untuk membunuh seseorang beriman dengan sengaja. Tadi yang kasus tadi misalnya kita sengaja menggugurkan kandungan kita tanpa alasan
luar nikah itu tidak boleh umurnya, maka Allah akan murka dan akan melaknatnya, dan neraka itu menunggunya. Allah akan masukkan dirinya ke dalam neraka. Nah, baik itu tentang pandangan saya terhadap aborsi. Baik, di sini selanjutnya, bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terinfeksi bahwa anak yang lahir nanti cacat, apakah boleh atau haram? Nah, kalau menurut saya, jika tadi sama, jika melakukan aborsi dengan alasan terinfeksi bahwa anak yang lahir nanti cacat, maka hukumnya itu berbeda, tergantung pada konteks dan alasan yang digunakan. Kalau hukum positif Indonesia itu aborsi dilarang kecuali dalam yang pengecualian tadi, misalnya kalau anak tersebut memiliki dampak negatif kepada ibu, akan merenggut nyawa seorang ibu misalnya, itu dibolehkan untuk diaborsi atau digugurkan. Tetapi kalau tanpa alasan yang jelas atau alasan yang memang mungkin ingin sengaja untuk menggugurkan kandungan tersebut, maka itu tidak boleh dan hukumnya haram. Baik, yang terakhir, berikan solusi terbaik bagi tindakan aborsi. Banyaknya di Indonesia itu terjadinya aborsi itu karena kasus yang anak nikah di bawah umur itu mereka melakukan seksual di bawah umur misalnya, mereka melakukan itu dan setelah itu terjadilah kehamilan kepada seorang perempuan dan mereka dengan menghindari kehamilan tersebut dari orang tuanya itu mereka melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan mereka tersebut tanpa pengetahuan orang tua. Baik, solusi terbaik dari saya itu untuk menghindari aborsi yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dan remaja. Bagaimana penjelasan peningkatan kesadaran masyarakat dan remaja ini? Peningkatan kesadaran masyarakat dan remaja ini di dalam diri kita sendiri itu harus ada kesadaran, dan di dalam masyarakat itu orang-orang itu harus memiliki kesadaran bahwa pernikahan di bawah umur itu tidak dianjurkan, dan untuk melakukan aborsi itu yang haram. Jadi kita harus memiliki kesadaran yang kuat atas perlakuan yang kita lakukan itu tidak baik dan banyak hal negatif yang terjadi. Pengawasan orang tua kita, atau kita sendiri nanti sebagai orang tua harus memiliki pengawasan untuk kepada anak-anak kita, karena banyak anak muda sekarang ini banyak terjadi kasus di Indonesia itu kayak pemerkosaan atau seksual di bawah umur tadi banyak. Jadi orang tua itu harus memiliki pengawasan yang kuat terhadap anaknya, jangan terlalu membebaskan anak-anak tersebut. Harus memiliki tadi peraturan yang kuat dan pengawasan orang tua yang kuat. Yang ketiga itu pemberian penampungan dan bantuan untuk korban kehamilan. Nah, banyak juga yang terjadi di masyarakat itu kehamilan itu misalnya kepada orang-orang yang yang susah misalnya, orang miskin. Jadi karena mereka memikirkan untuk anak kedepannya itu nanti untuk uang kehamilan tidak ada, untuk biaya kehamilannya nanti tidak ada, maka mereka mungkin memutuskan untuk menggugurkan anak tersebut atau aborsi. Jadi masyarakat itu harus memiliki solusi dengan memberi penampungan dan bantuan untuk korban kehamilan. Masyarakat itu misalnya harus membantu korban kehamilan tersebut, ibu warga yang miskin tersebut, untuk biaya kehamilan agar mereka tidak melakukan aborsi atau pengguguran anak tersebut. Jadi apabila ada bantuan dari masyarakat, maka mereka akan lebih tenang dan bisa menjalankan kelahiran dengan normal misalnya. Baik, itu saja. Mungkin terima kasih. Baik, di sini saya akan tadi ada itu tentang ayat tentang nikah beda agama. Nikah agama itu tadi kan tidak boleh, yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah
min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin wala